Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ja'alallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahmaduhu billah wa nashkuruhu 'ala Allah wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa habib ala sayyidina al-karim Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah masjid Jamaatul Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mengucapkan minal a'idhin wal fa'idhin wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minkum wa minna minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal kita semua di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah, dan menjadikan Ramadan adalah tempat terbaik menempatkan diri kita di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Syawal ini salah satu sunnahnya adalah memperbanyak saum, khususnya minimal 6 hari. Sunnah keduanya adalah menikah. Karena Rasulullah menikah dengan Sayyidatul Aisyah di bulan Syawal. Jadi kalau banyak undangan di bulan Syawal itu ngikutin sunnah. Nanti pas diomongin kenapa bulan Zulqa'dah kok nggak ada, karena dipercayain hafid segala. Nggak, emang karena sunnahnya Rasulullah nikah dengan Sayyidatul Aisyah di bulan Syawal. Jadi yang pengen membuat agenda pernikahan anak-anaknya yang dapat pahala sunnah lebih mulia di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi karena ada yang mau berangkat haji, mana yang mau berangkat ini? Oh, Bapak, Masya Allah. Udah manasik udah ikut, Pak? Alhamdulillah. Tapi artinya saya pengen mengembalikan siroh haji ini penting juga sebelum kita bahas siroh yang lainnya. Amalan haji ini adalah beberapa amalan yang ada sebab akibatnya. Kenapa Rasulullah ngambil hajinya cuma sekali? Itu pun diakhirkan. Tahun menjelang 2 bulan setelah haji Rasulullah meninggal. Nanti kita hitung bulan meninggalnya Rasul itu Rabiul Awal. Habis Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Zulhijjah Rasulullah ada di Mekah, pulang-pulang di akhir Zulhijjah, setelah itu ketemu dengan bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal Rasul meninggal. 2 bulan setelah hajian Rasul meninggal. Dan kenapa Rasul ngambil hajinya cuma sekali? Kalau tidak memberatkan kepada umatku. Ketika disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, diwajibkan kepadamu untuk berhaji tahun ke-6 Hijriah. Sampaikannya. Tapi apa banyak sahabat nanyakan, apakah setiap tahun ya Rasulullah atau sekali? Kata Rasulullah, kalau ini sampai ku jawab dan ku amalkan, ini akan menjadi keberatan bagi kalian. Saking Rasulullah itu banyak memikirkan bagaimana pentingnya umat ini. Jadi tidak pengen memberatkan. Banyak amal-amal Rasul yang ujung-ujungnya tidak pengen memberatkan. Nanti amalan sholat tarawih, 3 hari berturut-turut Rasulullah keluar. Makin hari makin banyak jamaahnya sampai masjid penuh membludak. Hari ketiga dia tidak muncul lagi, hari keempatnya. Dan setelah itu ditanya oleh sahabat, kenapa? Kalau ini kita tradisikan akan jadi kewajiban dari Allah. Maka ditunda oleh Rasulullah SAW. Ini yang menjadi dalil oleh sebagian ba'dul ulama mengatakan sholat tarawih itu bukan cuma sunnah muakkadah, hampir diwajibkan nanti. Maka setelah itu ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab lah menjadikan sholat tarawih itu berjamaah. Dan akhirnya menjadi sunnah muakkad bagi mazhab Syafi'iyah. Untuk tarawih itu selalu jangan pernah ditinggalkan.
Karena amalan itu diamalkan Rasulullah, ditakkidkan, dikuatkan oleh Sayyidina Umar. Dan membludaklah masjid. Nah, begitupun dengan haji ini. Jadi peristiwa Bai'atul Aqabah, astagfirullahaladzim, bukan. Tahun ke-6 Hijriah ketika Rasul pengen pergi haji itu Bai'atul Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah itulah yang menyebabkan Rasulullah tahun ke-6 tidak jadi berangkat haji. Karena ada perjanjian. Tapi tahun ke-7-nya penaklukan kota Mekah. Mengapa setelah penaklukan malah nggak berangkat lagi? Karena ada pertanyaan tadi. Maka hukum berangkat haji itu hanya sekali seumur hidup. Kalau saya membagi rukun Islam itu dibagi 3 zona. Zona sekali seumur hidup itu cuma 2, syahadat dan haji. Jadi sempurna tidak sempurna hajinya diulang-ulangnya ngambil umroh. Sama, mohon maaf nih, kadang-kadang kita ini sholat berjamaah, imamnya bacaannya belepotan, diulangnya lagi, nggak abdol imamnya. Ente sholat berjamaah itu sebejat apapun imamnya itu, ente nggak nanggung dosa lagi, selesai. Pasti diterima oleh Allah. Berjamaah itu berkah gitu. Diulang sendirian gitu. Paham nggak ilmunya? Udah berjamaah malah diulang, karena katanya bacaan imamnya nggak sesuai dan nggak urusan imam dengan Allah, bukan urusan antum dengan Allah. Sudah. Berjamaah itu melepaskan beban-beban kita dengan al-barakatu ma'al jamaah. Makanya salah satu syarat jadi imam harus fasih bacaannya. Anak kecil umur 6 tahun hafal Quran 30 juz lebih hebat dari saya. Lebih hebat dari antum semua yang gak hafal Quran 30 juz gitu. Dia lebih wajib jadi imam. Karena hafalan lebih utama daripada tuanya umur gitu. Tambah lagi pulang haji langsung pengen jadi imam. Bacaannya belepotan, tambah kacau lagi. Jadi seketika kita Allahu Akbar sholat berjamaah, makanya yang dipuji oleh Allah itu bukan imam. Saya sebanyaknya kalau disuruh jadi imam banyaknya nyuruh yang lain dulu gitu. Karena berat banget nanggung semua jamaah. Yang dipuji Allah itu muazin. Orang yang berazan itu siapapun yang mendengarkan azannya dimanapun dia dapat pahala. Siapapun yang datang ke masjid ikut sholat berjamaah sebelum orang itu dapat pahala semuanya, muazin duluan dapat pahala. Jadi berebutan jadi muazin bukan jadi imam. Habis ini datang duluan jadi muazin. Siapapun yang dengar azan kita dan semua orang yang mendengarkan kita dapat pahala duluan. Habis ini pastabikul khairat lah jadi muazin. Sedangkan jadi imam itu paling berat. Gitu. Makanya nggak ada rewardnya di situ. Paling berat. Kalau imamnya adil dalam makna benar bacaannya, tajwidnya benar, membawa jamaah tumaknina, barulah satu orang saja cukup sholat berjamaah itu yang khusyuk, semua kita khusyuk. Itulah kenapa berkahnya berjamaah itu luar biasa. Gitu. Walaupun yang lain ada yang mikirin utang, ada yang mikirin masalah, pangkat gak naik-naik, bodoh amat gitu. Satu aja cukup yang khusyuk, semua kita mendapatkan berkah khusyuknya. Begitu dahsyatnya sholat berjamaah. Mohon jangan ditinggalkan dalam kondisi apapun. Nah, haji pun demikian. Peristiwanya saya bilang tadi, ada amalan tadi seumur hidup sekali, gak usah diulang lagi. Sempurna tidak sempurna haji Anda, nanti kalau pengen ngerasa kurang sempurna, udah ulangin dengan umroh. Umroh Rasulullah berapa kali? 4 kali. Jadi umrohnya berulang-ulang Rasulullah. Tapi hajinya cuma sekali. Ini nunjukkan gak usah berulang-ulang walaupun banyak duit gitu. Lebih baik berangkatin keluarganya haji gitu. Daripada dia mulu gitu. Untuk berhaji. Nah, yang penting sebelum berhaji siapkan semuanya. Ini yang harus, makanya saya membaginya tadi rukun Islam ini ada 5. Sekali lagi jangan pernah katakan rukun itu wajib turun grade. Rukun tetap rukun. Rukun yang seumur hidup sekali 2, syahadat dan
haji, pembuka dan penutup. Yang setiap tahun 2, diulangnya tiap tahun 2, puasa dan zakat. Ini gampang ingatnya nih kalau kayak gini. Baru yang setiap hari harus diulang-ulang adalah sholat. Dan sholat itu amalan terbanyak, terindah, yang paling ngejelimet luar biasa. Bahkan uniknya sholat kita macam-macam bentuknya. Dari sholat 5 waktu, sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ini hati-hati, ninggalin sholat tuh kafir. Imam Ahmad bin Hambal dan 3 mazhab lainnya. Hanya yang tidak mengatakan kafir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan munafik kafah. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih hidup, mati kita dibunuhnya semua. Yang enggak sholat, dikejar-kejar, dibunuhin satu persatu. Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Sayyidina Abu Bakar, aku mau membayar, mau jadi khalifah, syaratnya ada 3 permintaanku. Bebaskan aku dari sholat, bebaskan aku dari zakat, dan bebaskan aku dari puasa. Kata Abu Bakar, apa yang ada di tangan Rasulullah, yang lakukan Rasulullah, itu pun yang melanggarnya maka akan kupancung dengan caraku, kuperangi sampai kemanapun. Itu perkataan Sayyidina. Hasil survei teman-teman di BSD dengan lembaga survei detail banget, 10.000 responden, se-Indonesia, Muslim Indonesia yang sholat 5 waktu 39,6%. Se-Indonesia dengan 10.000 responden. Kita nggak ngomongin, nggak usah di yang 3 waktu, saya bilang nggak usah dibahas lagi tuh mah. Ini yang sholat 5 waktu, nggak ngomongin ke masjid, nggak ngomongin. Yang sholat 5 waktu saja belum sampai 40. Kalau kita ambil orang Islam di Indonesia 250 juta, yang sholat 100 jutanya. 150 jutanya wassalam. Masih panjang PR ini gitu. Terkadang mungkin yang gak sholat itu keluarga antum, adik kita, sepupu kita, keluarga kita sendiri, terkadang itu. Harus sadarin. Amalan terpanjang, terbanyak, paling utama sholat. Macamnya paling banyak. Bahkan Allah ingatkan dalam Al-Quran, masalah sebesar apapun, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Lihat nanti, sampai kata orang-orang terdahulu pun sholat. Mungkinkah sholat-sholat yang kita lakukan sekarang ada beda-bedanya? Lihat aja. Kalau sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat apa, waktunya aja yang beda. Tapi nanti ketika kita sholat gerhana, beda nggak caranya? Beda banget. Mungkinkah itu amalan orang terdahulu? Wallahu a'lam bishawab. Sholat tasbih beda nggak? Beda lagi. Sholat tapi lain-lain. Sholat jenazah beda lagi. Begitu indahnya sholat itu. Bahkan pahala sholat jenazah itu masya Allah, masya Allah, masya Allah. Pahalanya ikut menyolatkan mayit itu mendapatkan 1 qirot. Ikut menguburkan mendapatkan 1 qirot. Jadi menguburkan dan ikut menyolatkan dapat 2. 1 qirot itu sama dengan 1 gunung. 1 gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo. Lebarnya 3 kilo. Tingginya 1099. Ditotalkan 45 miliar beratnya. Sekali sholat jenazah. Yang fatalnya negeri ini, yang datang ke rumahnya banyak nyelayat, pas di masjidnya segelintir orang gitu. Padahal pahala terbaiknya di sini. Ini karena nggak ngertinya, 1 qirot itu 1 gunung Uhud, bukan bukit yang banyak itain jemaah umroh, bukan. Itu bukitnya gunung Uhud itu, yang panjangnya dari ujung ke ujung. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai Uhud, dia akan mencintaimu di surga kelak. Satu-satunya gunung nanti akan ada di surga. Jangan nggak pergi, Pak. Deklarasi, ya Allah, Uhud aku mencintaimu. Karena Rasulullah mengatakan gitu. Yang mencintai Uhud, dia akan bersama Uhud di surga. Yang kemarin pergi umrohnya belum mencintai Uhud, balik lagi segera. Saking pentingnya, sedemikian indahnya. Banyak macam sholat yang kita lakukan. Nah, yang tolong diingat, 5 rukun Islam ini adalah pondasi dasar kita beragama.
yang tidak bisa lepas. Nanti disempurnakannya, mohon maaf bahasa saya, syahadat banyak ayatnya. Nanti tadi yang kita baca itu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa warrahmanur rahim. Ayat kursi ayat tentang syahadat. Awalnya rukun Islam pertama banyak ayatnya. Rukun Islam kedua aqimis shalah wa atuz zakah. Ayat-ayat tentang solat itu lebih dari 360 ayat dalam Al-Quran. Dengan macam-macam. Aqimis shalah wa atuz zakah. Sallu tentang solat itu masya Allah banyak macamnya. Hafidhu ala salatil wusta wa qumu lillah qanitun. Macam-macam 360-an ayat salat. Nanti ayat tentang puasa itu banyak terdapat di surah Al-Baqarah 183 sampai 189. Di situ. Spesifiknya di sana. Baru nanti tentang malam Lailatul Qadarnya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Terus nanti kemuliaan 10 malam terakhir disebut Allah berulang-ulang di beberapa ayat. Kemuliaannya malam-malam Lailatul Qadarnya. Tapi spesifik tentang Ramadannya hanya ada di surat Al-Baqarah. Zakat, masya Allah, menyebar di mana-mana saking banyaknya ayatnya. Tapi tolong diingat dari rukun pertama, kedua, ketiga, keempat hanya ayat-ayat saja. Penutup rukun Islam dia punya surat. Suratul Al-Hajj. Saking pentingnya ujung ditutup dengan surat. Yang lain padahal solat itu paling utama. Awwalu ma yuhasabu abdun yaumal qiyamah salatuh. Tapi tidak punya surat. Nggak ada surat solat nggak ada. Tapi penutup rukun Islam suratul Al-Hajj. Ayat 27-28 nekankan gila-gilaan. Kadang-kadang yang dipakai bukan surat Al-Hajj. Manistata ilai sabila. Diterjemahkan brutal dengan nggak bisa bahasa Arab tadi. Istita'a ilai sabila itu kalau yang mampu aja pergi haji. Nggak ada istita'a ilaihi yang sanggup melakukan perjalanan. Bukan masalah uang. Nah, dibantah semua itu di surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Ayat ini membantah semua pemahaman salah selama ini. Apakah Allah panggil situ surat Al-Hajj ayat 27? Oh. Tadi awalnya wa'adzin finnas. Yang dipanggil Nabi Allah Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, serulah manusia finnas bil hajj untuk melaksanakan haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Mereka akan datang dengan berjalan kaki atau wa ala kulli dhamir, naik unta kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Akan datang dari segala penjuru dunia yang jauh. Ayat ini perintahnya naik haji itu cuma 2 perintah syariatnya. Antum nggak disuruh naik sepeda, nggak bawa motor, nggak touring, nggak bawa mobil, nggak naik kapal laut, nggak naik pesawat, nggak. Perintah syariat Qur'annya pergi haji itu jalan kaki dengan naik unta kurus, paksaan jadi. Ini bahasanya antum punya duit nggak punya duit berangkat, bukan masalah uang. Yang nggak punya uang jalan kaki, gitu. Makhluk yang melakukan jalan kaki baik haji Allah muliakan melebihi para sahabat yang dijamin surga. Nanti akan ada yang berhaji katanya. Dia datang dari Qarn. Tandanya badannya belang-belang. Tapi nanti di tengah perjalanan belangnya sembuh kecuali tinggal 1 di punuknya ini sebesar uang gobang. Hanya itu tandanya. Di kampungnya dikatakan orang gila. Nggak ada yang mengatakan dia orang waras. Tapi mulut makhluk mulia baginda Rasulullah SAW datangi mintakan doanya sangat mustajab. Makhluk pertama yang jalan kaki di bumi untuk melaksanakan haji tidak dikenal oleh makhluk dunia. Tapi dikenal oleh makhluk langit.
Namanya Uwais Al-Qarni. Itulah syariat haji jalan kaki pertama. Jarak dari Qarn itu Syam hari ini ke Mekah 1900 kilometer. Awal kerjanya beli enggak, anak unta, diganti aja oleh orang Yahudi Israiliyat. Anak unta asli. Saya buka di tafsirnya. Dia anak ada yang mengatakan anak lembu, masih mending anak lembu daripada anak sapi gitu. Saya masih sentimen sapi ini dengan Yahudi gitu. Yang diperintahin Yahudi kita yang makannya tiap hari gitu. Sama, lihat nanti cerita tentang kaum Madian diganti oleh Yahudi. Bani Israel itu liciknya. Yang dilarang itu adalah membunuh unta yang dilepaskan. Antum tahukah kenapa Yahudi itu benci banget dengan kita hari ini? Mereka dilarang sampai hari ini masih makan unta. Itu mereka benci dengan Islam. Jadi Yahudi itu bukan cuma tidak makan babi. Unta pun dalam kitab Talmud masih dilarang. Berkahnya kita. Makanya kalau muslim gak ngerti berkahnya unta dan gak pernah makan daging unta, rugilah inti. Nabi terdahulu dilarangin semua. Hanya Islam. Alhamdulillah aja kita nggak dihalalkan makan babi. Tapi sekali nyicip daging unta, Masya Allah. Penyakit sembuh masalahnya. Lihat, satu-satunya binatang di muka bumi, Rasul memerintahkan orang sakit minum air kencingnya. Air kencing itu di mana-mana najis. Kencing kita aja najis. Kencing Nabi pun najis. Kencing unta suruh minum. Pasti ada yang dasar di balik itu. Alah, jangan nggak makan Pak nanti. Jangan kencingnya dimakan gitu. Daging aja luar biasa gitu. Makanya saya kalau lagi bawa jamaah hak kudu nyicip. Minimal inilah sunnah yang kita pahami lebih mendalam. Dasarnya unta. Tinggal nanti dasarnya itu istrinya yang repot gitu. Allah alam, itu jangan dibahas. Kalau udah bahas ke situ hidup bapak-bapaknya, ibu-ibunya merintih. Tapi Allah alam sahab. Ini yang harus dipahamin adalah amalan haji, sekali lagi amalan paling termulia karena ditutup dengan ayat, dijalankan dengan hadis panjang sirah tentang orang yang jalan kaki. Sayangnya ayat-ayat ini nggak dikupas, yang ada manistato'a ilaihi diartikan bagi yang mampu, nggak ada nyambung-nyambungnya. Manistato'a ilaihi sabil, yang sanggup melakukan perjalanan. Perintah Al-Qur'annya paksaan jalan dengan jalan kaki atau naik unta kurus. Jadi yang belum pernah berangkat haji bukan masalah uang, Anda niatnya salah selama ini. Niat haji itu dua, zamani dengan makani. Kapan niat zamani? Setelah Anda balik. Niatlah dulu. Saya setelah balik baca bukunya duluan lebih awal, saya berdoa setiap hari kepada Allah, ya Allah berangkatkan saya di umur 26, 27 berangkat. Tanpa pakai uang saya rupiah pun kok. Bahkan jadi ketua kloter lagi waktu itu. Dipaksa karena bisa bahasa Arab segala, ya udah nikmatin. Baru pertama kali berangkat langsung jadi ketua, mimbing semuanya. Aku bilang ini lebih berat dari segalanya. Kalau ketua regu masih enak, cuman mikirin orang 10 gitu. Ini satu grup dipikirin semua. Yang harus diingat oleh kita, maka haji itu bukan masalah kemampuan finansial. Hari ini kita sudah banyak ngelihat orang-orang Indonesia yang berangkat haji naik sepeda. Yang sangat terkenal itu, yang sangat dasar, Abalandung dari Bandung, 72 tahun. 6 bulan lebih dia naik sepeda ke Mekah, berangkat. Itu masih lebih hebat naik sepeda. Uwais Al-Qarni 1900 kilo jalan kaki, bopong emaknya. Dari beli lembu atau beli unta kecil. Pagi-pagi dibawa ke atas. Sore-sore bawa turun. Kata orang-orang gila, emang gila, gak masuk akal itu kerjanya. Wajar diomongin gila, nih anak ngapain gitu. Sudah tahu lembu bisa jalan, dibopong lah dia.
Nanti turunnya dibopong lagi gitu. Sampailah umur barat lembu itu hampir 120 kiloan. Masih dibopongnya terus. Apa nggak ada orang gila nih orang tiap hari lagi kerja gitu. Siapa yang nggak ngomongin dia gila gitu. Karena nggak ada omongan, nggak ada apa. Lembu dibawa oleh dibopong, pagi naik ke atas, sore turun. Ternyata ini amalan dia akan ngelewatin perbukitan pegunungan, naik turun. Yang luar biasanya nanti dalam sirah itu sampai dia jalan kakinya nggak pakai alas kaki. Kalau pakai alas kaki berat banget bawanya, nggak ngembal. Rata-rata musim haji itu panas. Berkah penyakit belangnya gara-gara bawa ibunya keridhaan Allah. Yang lebih dahsyatnya bukan cuma dibawa saja. Ibunya sudah nggak punya gigi lagi, sudah lumpuh. Makan roti Arab yang keras itu dia hancurkan malah kayak mulut, dikunyahnya disuapkan ke ibunya. Hati-hati anak laki-laki, bakti terbaik ke ibu bukan ke istri. Doktrinkan itu pun ke anak-anak laki-laki kita. Ini yang kadang jadi bahaya hari ini, banyak anak laki-laki nggak pernah peduli dengan ibunya. Surganya seorang laki-laki itu ibunya, berkahnya dengan ibunya. Kalau ibu antum masih hidup semua, jarang nelponinya, jarang nanyanya, jarang datanginya, na'udzubillah min dzalik. Surga yang dilalaikan. Karena setiap ibu yang hari ini jadi istri, nanti dia akan jadi ibu untuk anak-anak laki-lakinya. Dan anak-anak laki-laki wajib berbakti ke Uwais Al-Qarni, pergi haji dan berbakti kepada ibunya. Dahsyatnya sahabat dijamin surga yang jadi khalifah. Ketika itu yang jadi khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Mencarinya. Ada yang namanya Uwais, satu kabilah dari Syam. Kampungnya Qarn. Makanya dikenal dengan Uwais Al-Qarni. Al-Qarni itu kampung halamannya. Berkali-kali dia datangi setiap tenda-tenda, belum ketemu. Baru ujungnya ketemu. Setelah itu cerita panjang Uwais Al-Qarni adalah sampai hajian dulu baru ke Madinah. Sampai ke haji, anak ini sangat amat berbakti kepada ibunya. Dari panas yang tadi sampai sembuh, sampailah di depan Ka'bah, ibunya sedang melaksanakan tawaf, dibopongnya dari Qarn sampai ke Mekah, dibopong, digendongnya, tawaf dengan kalimat thayyibah, zikir ibunya. Selesai tawaf, sa'i demikian juga, tangisan ibunya didengar semua. Setelah itu tahalul, habis tahalul ibunya berdoa dan menangis. Nak, katanya, dari mulai tawaf, sa'i, tahalul, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutmu. Dia nggak berdoa, dia nggak minta apapun. Tapi nanti kenapa doanya mustajab? Jawabannya ketika itu dia ngomong ke ibu, apa yang kau doakan aku dengar semua ibumu. Apa yang kau tangiskan aku pun menangis. Cukuplah doa-doamu menjadi berkah bagi hidupku. Dan aku yakin doa-doamu sangat mustajab insya Allah. Kalau kita sampai sana doanya udah dicatat semua, panjang banget, lengkap segala, dan disiapkan detil gitu. Dia nggak berdoa, tapi dia bahagiakan ibunya dengan totalitas. Sampai di kalangan ulama-ulama terdahulu, para aulia terdahulu mengatakan dia bukan sahabat karena dia nggak ketemu Rasulullah, tapi mulut Rasulullah mengatakan dia orang yang ketemu sahabat, maka dia mulia daripada sahabat yang lain. Uwais Al-Qarni nggak pernah ada di medan perang, nggak pernah ikut jihad, nggak menderita sebagaimana saudara kita sekarang ada di Gaza, tapi dia menderitakan dirinya membawa ibunya dengan panjangnya 1900 kali 2 bolak-balik. Nanti pujian Allah sangat luar biasa. Ini ayat yang menjadi dalil, hadis ini menjadi dalil, ada di kitab Bukhari dan Muslim sirahnya, panjang banget.
tentang Uwais Al-Qarni. Diceritakan detil dari mulai perjalanannya, dari mulai persiapannya, dari mulai dikatain gila. Itu hadisnya, disampaikan oleh baginda Rasulullah, temuin lagi. Maka patokannya adalah yang belum berangkat haji, mohon. Kalau bahasa saya kadang-kadang brutalnya, kerasnya saya ngomong, rumah punya, haji belum. Yang benar itu haji duluan baru rumahnya. Nanti setelah itu rumah antum dibagusin Allah nantinya, insyaallah. Dibelikan yang lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Selama antum belum berangkat haji umroh, maka tidak ada kenikmatan yang lebih berkah daripada itu semua. Kaki yang sudah datang ke tanah suci, maka Allah akan sucikan hidupnya. Allah akan berkahi. Lihat nanti hadis Rasulullah, tabi' bainal haji wal umrah fa innahu yanfiyanil faqra waz dzunub kama yanfiyani khabasul hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjil mabrur thawabun illal jannah. Ikuti ibadah haji dengan umroh karena keduanya menghapuskan kemiskinan dan seluruh dosa. Ibadah haji umroh itu menghapuskan kemiskinan dan Bapak Ibu, kalau pengen membangun keluarga kaya raya, bukan disekolahkan tinggi-tinggi kemana-mana sekolah, bukan dibangunkan rumah bagus yang akhirnya berebutan, berangkatkan haji umroh pasti kaya. Kenapa? Udah hilang hadis Rasulullah ini, tabi bainal haji wal fa innahuma yanfiyanil, menghapuskan kemiskinan. Orang berangkat haji umroh itu gak akan miskin lagi. Udah hilang bab miskin. Dan kita menjadi saksi dari kecil. Di kampung-kampung kita tinggal dulu, kalau di Sunda kan batak ngitungnya. Kalau kita sekarang anggap aja punya lahan sama-sama sehektar Pak Haji dengan orang yang berangkat haji. Nanti yang Pak Haji nyantai aja, hasilnya lebih melimpah dibandingkan yang gak berangkat haji. Dan itu kita rasakan dulu. Dipanggil Pak Haji gitu ke masjid terus, yang tiap hari ngayomin sawahnya, molah sawahnya, kemudian ngairin, hasilnya masih tetap nggak seberkah orang yang berangkat. Begitulah janji Allah tentang mulianya ibadah ini. Karena orang memuliakan dirinya kepada Allah. Hati-hati Bapak, berangkat haji itu ujian paling besar. Ya. Tahun kemarin ujian kita, sudah menterinya sampai hari ini kabur. Datang jamaah Lampung paling menderita ujiannya, sampai nggak dapat makan sama sekali seharian ketika di wukuf di Arafah. Ingat, ibadah haji itu ujian terbesar. Lihat nanti ayatnya di surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Ketika ada larangan sedahsyat ini, pasti akan ada ujian di balik itu. Jelas? Paham? Ketika Allah mengatakan haji itu ada beberapa syarat, yang ketentuan yang harus dilakukan. Syarat-syaratnya adalah wala rafasa, nggak boleh ropas. Ngomong mesra aja nggak boleh. Sayang-sayang nggak boleh. Tambah lagi bukain HP sudah pakai pakaian ihram. Dikirim oleh kawan segrup alumninya yang macem-macem, wah salam lah tuh haji. Ropas, pusuk, jidal, apa buat kerusakan, pusuk ini, macem-macem. Metik pohon pun udah nggak boleh, metik daun aja udah nggak boleh, metik bunga aja nggak boleh. Jidal, nah ini paling banyak orang ini terjebak ini, berdebat. Sudah pakai pakaian ihram, lagi di Arafah berdebat. Ribut pula di situ. Air aku mana? Nasi aku mana? Ya Rabbi. Ketika ada larangan, ujiannya paling berat di situ. Ingat, pas larangan ini dia akan berat. Dua hal yang cuman ada dalam agama ini sakral banget. Takbiratul ihram dan berpakaian ihram. Hati-hati, dua-duanya berat. Ketika Allahu Akbar selain Allah haram.
Pas kita takbiratul ihram, ini rukunnya Allahu Akbar, maka selain Allah haram. Orang sholat berjamaah paling berkah. Hati-hati ya Bapak Ibu, sholat itu rewardnya apa dari Allah? Halo? Bertahun-tahun kita udah sholat nih, ngapain? Surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11, silakan dibuka. Silakan dibuka kalau pengen, itu jawaban kita sholat selama ini. Yaitu orang-orang yang menjaga sholatnya. Alladzina hum an sholatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Lihat. Jaminan sholat 5 waktu itu penghuni surga Firdaus. Bukan ece-ece ini sembarangan. Yang sholat 5 waktu itu penghuni surga Firdaus. Ketika ada reward sedahsyat itu, surga Firdaus itu hanya milik para anbiya, para nabi Allah yang sudah di sana. Orang yang sholat jaminannya masuk surga Firdaus. Syaratnya jalankan dengan tumaknina dan khusyuk. Ancamannya yang sholat aja diancam, tambah lagi nggak sholat gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala fawailul lil, neraka wail bagi orang yang sholat. Apa sebabnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi ada reward surga Firdaus, ada ancaman neraka wail. Yang sholat saja masih masuk neraka jahanam. Sebabnya sholat mereka lalai. Hati-hati, jangan dianggap sepele. Sholat lalai aja neraka jahanam. Tambahin nggak sholat gitu. Bukan lagi neraka jahanam, keraknya neraka. Bahkan 3 ulama mengatakan kafir. Nauzubillah min zalik. Makanya halal darahnya dibunuh gitu. Dan banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Nauzubillah min zalik. Ini membicarakan sholat. Haji itu 5 rukun ini banyak dikerjakan di sana. Syahadat di sana, sholat di sana. Yang enggak tuh puasa aja. Bagi kita yang di sini banyakin puasa nanti. Kemudian berinfak sodako banyakin di sana, wakaf banyakin di sana, baru haji disempurnakan ketika ibadah haji, menyempurnakan rukun ini semua di sana tempatnya. Bahkan yang tidak sanggup dengan bayar dam disuruh puasa 3 hari di sana, 7 hari di masuk juga ternyata puasa gitu. Yang nggak sanggup dengan bayar dam. Rasulullah ngambil hajinya haji ifrad. Kalau qiron menggabungkan antara haji dan umroh. Kalau ifrad hanya haji saja. Kalau tamattu umroh dulu, baru nanti niat ketika pakai pakaian ihram untuk berhaji. Rasulnya ngambil haji ifrad, tapi Rasul memerintahkan kita umatnya untuk berhaji dengan haji tamattu. Tamattu itu artinya haji nikmat-nikmat, nyantai-nyantai. Makanya jangan sampai disalahin. Yang bahaya itu kalau umroh. Kalau haji Indonesia kloter kedua itu nanti mendaratnya di Jeddah. Kloter pertama di Madinah, kloter kedua yang reguler biasanya mendaratnya di Jeddah. Mikotnya diputuskan di sana oleh negara kita. Boleh nggak ketika hajian nggak mikot di atas pesawat? Ya lam-lam boleh. Karena fikihnya Imam Syafi'i yang sudah ngambil ibadah haji dan ngambil haji tamattu termasuk mikot itu wajib haji. Sudah dibayar dengan dam. Melanggar wajib haji dibayar dengan dam. Akhirnya diputuskan daripada meribetkan di atas pesawat 450 orang akan mikot di sana semua,
Maka diputuskan negara kita mengambil ijtihadnya, mikotnya di Jeddah. Mikot di Jeddah itu karena itu dia wajib haji. Ya. Karena melanggar wajib haji, damnya sekaligus. Yang bahayanya umroh mikotnya di Jeddah, gitu. Kalau dia umroh mikot di Jeddah, maka dia wajib bayar dam. Kan udah ngelanggar wajib haji, wajib umroh. Mikotnya nggak ada pada tempatnya, gitu. Kalau haji udah jelas nanti dibayar dam. Yang umroh nggak bayar dam sama sekali, nggak sah umroh. Kalau antum mikot di Jeddah, maka dia harus mengikutnya. Ya lam adalah qarnul manazil, di atas pesawat. Kalau yang langsung ke Mekah, ini harus dipahami nih, hati-hati nih. Kalian ikut travel gitu, kadang-kadang nggak diingetin, tahu-tahu dia mikotnya di Jeddah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dasarnya yang harus jadi pijakan. Nah, yang jadi banyak masalah itu adalah tadi ujian terberat orang berangkat haji itu adalah ujian jidal, ujian kesabaran. Hati-hati banget, banyak nggak lulus di sana. Tambah lagi pas wukuf di Arafah. Jangan salah ilmu, banyak banget saya nggak dibimbingin manasiknya benar. Pak, wukuf di Arafah itu azan zuhur sampai ke azan maghrib, ya, nggak boleh keluar dari Arafah. Dari azan zuhur sampai ke azan maghrib. Banyak yang salah kaprah, dari habis subuh karena orang Indonesia di sana sudah ibadah maksimal sampai ke zuhurnya tidur. Ya, tidurnya habis subuh tidurin dulu. Orang mau ibadah apa baca Quran biarin aja dulu. Maksimalin ibadahnya dari habis azan zuhur sampai ke azan maghrib. Jantungnya wukuf itu azan zuhur sampai ke azan. Habis azan zuhur sholat atau khutbah? Sholat dulu langsung khutbah wukuf. Baru habis khutbah wukuf, silakan isi dengan amal-amal terbaiknya. Salah satu amal terbaik, zikir terbaiknya, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru ditambahkan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Tafadhol, enggak ada masalah. Zikir terbaiknya kalimat itu zikir yang dilakukan Rasulullah ketika sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak ada di Arafah tanggal 9 berdiamlah di masjid, ngambil posisi menyendiri, zikirkan itu dari ba'da zuhur sampai ke azan maghrib. Bertawakuflah, ngambil posisi masing-masing, zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikirnya ketika yang berangkat di Arafah. Karena seutama-utama zikirnya yang diperintahkan Rasulullah, zikir itu untuk yang ada di sana. Wukuf di Arafah rukun haji. Meninggalkan wukuf di Arafah nggak sah haji. Walaupun bapak ada di Mekah di rumah sakit, nggak ada di Arafah, nggak sah haji. Karena itu jantungnya. Ujiannya banyak banget di sana. Hati-hati banget pas lagi mau rukuk ini, banyak banget ujiannya. Kadang-kadang ribut dengan kawan sekamar. Masalah-masalah sepele jadi pokoknya saya tahu banget gitu. Ada yang pelitnya nauzubillah gitu. Makan berdua-dua sama bininya aja gitu. Nauzubillah minta. Pokoknya banyak banget ujian di sana. Hati-hati. Setiap orang untuk mendapatkan mabrur itu nggak seperti balikin tangan, pasti diuji. Karena surga itu nggak seperti balikin tangan, pasti tadi al-hajjur mabrur laisal jaza ilal jannah. Nggak mungkin haji mabrur itu langsung masuk surga kalau tidak diuji. Ujiannya rofas, pusuk, jidal. Ini akan dihadapin selama di sana. Hati-hati.
Berat banget yang ini. Di umroh aja banyak gagal gitu. Tambah lagi waktunya panjang lagi kalau haji. Bapak yang reguler. 42 hari lagi. Lumayan panjang ini. Tapi intinya pas jantungnya ini hati-hati. Karena kalau sudah umroh, kita sudah tahallul, itu sudah boleh pakai pakaian biasa, sudah boleh ngobrol, mau jidal mau apa silakan habisin di situ. Tapi nanti sudah niat lagi tarwiyah, pakai pakaian ihram lagi, nah itulah mulai rukun haji berjalan. Berhati-hati. Pas rukun haji itu berjalan, rukun haji hanya ada 6. Ya. Jaga banget ini. Yang pertama ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Mabit di Mina bukan rukun. Hanya wajib haji. Mau napar awal, mau napar sani tinggal pilihan. Kalau saya ngambilnya napar sani aja, ngapain cepet-cepet pulang? Mumpung karena tanah itu cuman setahun cuman ada 3 hari di situ gitu. Yang nggak ngerti kadang-kadang cepet-cepet pulang diajain travelnya. Padahal menikmati tanah haram paling mulia di sana. Kalau saya bawa jamaah pasti saya takhirkan. Cuman yang dipentingkan rukun haji ini jangan sampai tinggal. 6 ini. Wukuf di Arafah itu rukun. Tawaf sa'i rukun. Ini berhati-hati ini. Ujian di rukun ini paling banyak. Ada yang sampai kadang-kadang mau berangkat tawaf sa'i ribut dulu, nauzubillah min dzalik. Paling berat ketika ada jaminan surga, ujiannya paling berat. Dan saya menyaksikan itu selalu ketika bawa jamaah. Jadi Bapak hati-hati banget nih. Menjaga mengamalkannya sudah berat, tambah lagi pas pulang nanti. Lebih berat pas ngamalkannya ini. Persiapan. Maka sebelum berangkat, semua ilmu tentang rukun haji dan segalanya disiapin. Sayangnya terkadang kita nyiapin untuk rukun hajinya, tapi yang lebih penting itu sebelumnya syahadatnya harus dibenerin. Sholatnya harus dipahami dengan indah. Ingat Bapak Ibu, sholat kita itu diawali dengan wudhu dan mandi wajib. Hati-hati, banyak di antara kita mandi wajibnya malah banyak ini sepelekan. Saya kemarin ketika membimbingkan jamaah umroh saya detilkan semua manasiknya. Ini saya global aja nih. Mandi wajib itu rukunnya cuma 2 emang. Perintahnya dalam Al-Quran atau dalam hadis mandi wajib nih? Dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 6. Diawali dengan wudu. Rukun wudu itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini lihat wudu saja dibagi 2. Apabila kamu ingin mendirikan salat 2 hal. Idza qumtum ilas faghsil. Ada yang ghasala, ada yang wamsah. 2 dicuci, wajah dan tangan. Ingat cuci ini. Waktu itu saya sampaikan. Perintahnya dicuci, bukan kayak gini doang. Wajah itu dicuci, diusap-usap sampai bersih. Nyuci itu sampai bersih. Baru faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pusat dosa itu wajah dan tangan. Maka dia harus dicuci. Yang 2-nya lagi dibasuh. Kepala dan kaki. Mohon maaf, kita banyak orang Indonesia wudu keranan digini doang. Tanpa kena basuhan gak sah. Karena perintah Al-Qur'annya wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki kamu sampai ke mata dibasuh. Kalau antum lihat orang-orang jazirah Arab wudu, kakinya di sela-sela gini nih sampai. Lama mereka. Lebih lama lagi ketika wajah. Masya Allah, nikmat banget. Sampai kalau mereka berjenggot di sela-selanya diginiin. Saking mereka memahami wudu yang nggak benar, maka sholat yang nggak akan pernah tumainah. Diawali dari wudunya.
Sudah wudu, nanti mandi wajib itu setelah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, perintahnya dalam Al-Qur'an, kalau kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Syarat bersuci dua rukunnya, niat dan membersihkan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mohon maaf, banyak banget kita memahami membersihkannya pas mandi. Sebelum mandi tolong yang kotor-kotor dibersihin. Hidung nggak boleh ada tainya, kuku nggak boleh ada item-itemnya, telinga banyak yang lalai. Ambil korek kuping sebelum mandi wajib, telinga ini banyak kotoran kuningnya. Karena ini rukun mandi wajib itu sekujur tubuh harus bersih. Yang lebih fatal lagi, banyak di antara kita udah mandi wajib bertahun-tahun, udel nggak pernah dikodok. Hati-hati nih, kalau antum sekarang pulang ke rumah, udel antum masih banyak dakinya, selama ini mandi wajib antum nggak pernah sah. Kuku kaki antum banyak item-itemnya, itu nggak sah. Jangankan kuku kaki, satu titik saja pendapat Imam Syafi'i bekas cat setitik aja, sah nggak mandi wajibnya? Nggak sah, cukup satu titik. Saking detailnya pemahaman Imam Syafi'i. Hati-hati yang mau pakai pakaian ihram itu ada mandi wajib, ada wudu. Ketika mandi wajib wudunya nggak benar, nggak akan bisa menikmati sholat yang tumakninah. Ini awal masalah nih yang harus dibenerin dari mandi wajib kita. Banyak orang tua cuek dengan anak-anaknya masalah mandi wajib dan wudu. Saya anak-anak tuh saya tungguin bener. Sampai kalau dia udah wudu saya liatin, ininya kena nggak? Bahkan disunahkan kalau bisa dilebihkan. Biarlah baju antum yang basah daripada ujung siku nggak kena. Kalau sininya masih kering, saya suruh ulang lagi. Tolong diperhatikan, yang kena dosa orang tuanya duluan setiap anaknya, wudunya nggak benar. Mandi wajib kita pun tadi, baru nanti kalau udah sunahnya, kanan 3 kali, pundak 3 kali, kepala 3 kali itu udah masuk sunahnya. Tapi yang rukunnya, ini semua harus bersih. Bahkan dari salah satu fikihnya Imam Syafi'i mengatakan memasukkan sedikit kelingking ini ke dubur agar tidak ada kotoran duburnya. Yang paling benar kita mandi wajib itu pas meninggal oleh petugas, ditekannya perut, dikeluarkannya. Kadang-kadang saya dulu waktu belajar itu sabun dilancipin, dimasukin ke duburnya agar semua kotoran perutnya keluar. Itu nunjukkan sebersih itu. Pas setelah mati baru benar mandi wajibnya gitu. Hati-hati. Banyak di antara kita tidak menikmati sholatnya, nggak tumaknina, wudu dan mandi wajibnya nggak pernah benar. Hati-hati. Tolong dipraktekkan setelah pulang, sebelum mandi wajib telinga. Pak Ketua, lama nggak ketemu dengan beliau. Kalau bisa setiap hari itu mandi, paling dapat ibadah termulia mandi wajib. Jangan mandi biasa, rugi nggak dapat pahalanya. Jadi kalau bini ngomong, "Ma, ya mandi yuk, ayo," gitu. Tapi ya syaratnya tadi mandi wajib gitu. Biar dapat mandi yang dapat pahala mandi wajib. Bahkan tetesan air mandi wajib itu jangan langsung kena anduk. Biarkan dia menetes karena akan jadi syahadah kelak di hadapan Allah. Tetesin dulu, biarin. Baik air wudhu ataupun air mandi wajib. Karena dia akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling dasar dulu nih. Masalah mandi wajib dengan wudhu kita. Itu pengaruh kepada ibadah kita takbiratul ihram dengan berpakaian ihram. Hati-hati. Makanya kenapa dalam Islam kuku harus digunting setiap pekan. Kumis harus ditipiskan. Ketiak harus dicabut. Ya, hadisnya cabut masalahnya. Sakit nggak sakit tuh hadisnya.
Urusan nyukur itu berarti, tapi hadisnya adalah makanya al-fitratul khamsun, fitrah itu 5. Pertama khitan. Sekali seumur hidup, tapi jangan tiap minggu dihitan habis selesai. Khitan. Mencukur kumis. Memendekkan kumis, mencukur kuku, mencabuti bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Bulu kemaluan yang lebih dari 40 hari sampai meringkel, maka itu barang haram. Dicukur kemaluan. Kayaknya pengen gak ada bulu lagi, udah kebanyakan nih. Tolong diingat, hati-hati, yang banyak lalai ini bulu kemaluan, dicuekin aja. Maksimal cuma 40 hari, nggak boleh lebih. Harus terus cukur. Makanya yang banyak masalah penyakit di kemaluan karena bulu kemaluannya panjang-panjang dan itu tempat yang lembab, nggak bagus. Islam mengatakan al-fitrah khamsun. Suci itu 5, salah satunya mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak dicabutin. Sebelum berpakaian ihram, bulu ketiak cukur dulu. Jangan pas lagi pakai ini, ya Allah hitam-hitam kemana-mana. Saya kalau lagi bawa jamaah diperiksa satu-satu, angkat ketiaknya semua. Karena sebelum mandi wajib saya udah ingetin semua. Ini masalahnya yang diingatkan setiap Jumat pun harus dilakukan. Jelas? Ini teknis penting banget gitu. Mandi wajib itu syarat mutlak sholat dan berpakaian ihram. Syarat mutlak. Gak benar mandi wajibnya tidak akan menikmati ibadah. Gak akan merasakan kenikmatan khusyuknya. Baik umroh, haji ataupun sholatnya. Jelas? Bapak, tinggal praktekin aja, praktek yang berat. Menyela-nyela sampai detil banget gitu. Jangan sampai yang pakai cincin harus dilepasin dulu gitu. Sedetil itu dibimbing dalam Islam. Menyela-nyela itu sekujur taban di sela-sela semua. Baru nanti masuk sunnahnya kumur-kumur. Cuci tangan, cuci kaki. Lihat, antum bayangin cara mandi Islam itu udah sehat banget. Yang pertama kali dikenakan air tuh kumur-kumur dulu, cuci tangan, cuci. Yang kena dingin kaki dan tangan duluan. Setelah cuci tangan, cuci kaki, cuci ke kemaluan belakang depan. Tetap kemaluan belakang depan dicuci dulu. Baru setelah itu wudu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk langsung kepala disiram, nggak. Makanya banyak yang langsung stroke di kamar mandi. Cara mandi Islam tuh Masya Allah. Setelah cuci tangan, cuci kaki, ini kena dingin duluan dua-duanya nih. Kemaluan tengahnya dulu dibersihin. Kumur-kumur, habis itu wudu agar semua badan ini nggak terkejut. Kalau sampai kena jatuh di kamar mandi, artinya dia tidak ngikutin bimbingan Rasul cara mandi yang nyunah. Karena agar tubuh ini nggak langsung dibanjur di kepalanya langsung air dingin, wassalam deh. Dan hati-hati umur-umur 60 ke atas ini, ingat-ingat nih. Panas gerah langsung. Dibimbing, ini diamalin. Agar tambah berkah. Saya cuma mengingatkan banyak banget kita fokus manasik itu ngurusin yang nggak penting-penting dibahas, tapi yang utama kayak gini nggak didetilkan. Jelas? Cukup? 6/4 masalahnya. Karena kalau saya ngisi manasik 2 hari di ejas tuh, didetilkan semua sampai wudhunya pun praktek satu persatu. Biar benar-benar dijalanin dan nikmat. Setelah itu sampai ada seorang ibu yang umurnya 70 tahun baru ngerti Ustadz mandi wajib yang kayak gini. Yah, cucu udah berapa itu? Berhati-hati dalam ibadah. Ingat, ibadah itu awalnya larangan. Benar? Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Awalnya dilarang semua ibadah itu. Maka setelah ada perintahnya dalamin, diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.